A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya Al-Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu dan berjumpa di channel ya, YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan kembali menelaah berbagai teori ya tentang bagaimana ya melahirkan keturunan ya, yang saleh yang akan menjadi investasi bagi kita orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ya menerima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar ya. Dijauhkan kita dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, seperti biasa ya di dalam program Tarbiyatul Aulad kita akan kembali mengkaji teori-teori pendidikan ya di dalam berdasarkan satu buku, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Dr. Nasi Alwan ya. Di mana beliau menulis satu kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, atau pendidikan anak-anak di dalam Islam. Ya, dan tentunya ya teori-teori beliau ya sudah banyak digunakan dan dipakai ya di dalam pendidikan ya dunia Islam. Sehingga ada baiknya ya kita kaji, kita dalami, lalu kemudian kita coba ya praktekkan di dalam sistem pendidikan kita terhadap anak-anak kita di rumah kita. Nah, salah satu hal ya yang penting bagi kita ya seorang ayah atau seorang ibu ya ketika berbicara pendidikan, atau juga ini seorang guru ya tentang guru sebagai seorang guru, ketika kita berbicara ya bagaimana melahirkan anak-anak yang soleh ya, salah satu hal terpenting ya yang harus kita bentuk di dalam jiwa atau diri anak-anak kita adalah rasa peduli ya, atau care atau kepedulian sosial ya. Maka dalam hal ini kita orang tua harus paham ya bagaimana caranya agar kita kemudian bisa menanamkan ya, sifat ya atau rasa peduli ya, di dalam diri anak-anak kita ya, karena kalau berbicara sifat ini ya atau rasa kepedulian sosial ini tentu adalah sifat atau karakter yang sangat membanggakan kalau kemudian kita memiliki kalau anak kita punya itu. Ketika kita lihat anak kita yang menunjukkan rasa pedulinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, itu akan menjadi momen yang sangat membanggakan kita. Ya. Apalagi kalau kita berbicara misalnya, ya, ada kan orang tua yang bercita-cita punya anak. Ya, kenapa punya anak? Ya, saya pengen nanti ada yang mengurusin saya kalau udah tua, gitu ya. Ada kan orang yang punya cita-cita begitu. Nah, dan ketika itu terwujud, ternyata anaknya peduli kepada dia, ya, mau mengurusnya gitu kan. Nah, ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Ya, jadi bagi Anda yang punya bayangan begitu, ya, pengen punya anak yang bisa ngurusin saya, nah, itu tidak akan mungkin terwujud kalau kemudian anak tidak kita tanamkan
sifat atau rasa peduli dalam diri dia. Nah, makin penting. Nah, itu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menanamkan karakter atau rasa atau sifat atau akhlak ya, peduli ya, di dalam diri anak-anak kita. Nanti kalau berbicara Islam, kalau lebih dalam lagi gitu kan, karena di dalam Islam sendiri ya, yang namanya manusia, yang namanya seorang Muslim ya, itu wajib memiliki sifat kepedulian sosial. Jadi sifat peduli ya, itu ya, atau care begini, ini bagian dari sifat yang wajib ya, harus ada dalam diri seorang Muslim. Kalau seorang Muslim tidak punya rasa kepedulian, acuh cuek, alamatnya nyangkut ke neraka. Karena banyak ayat ya dan juga hadis-hadis yang kemudian ya, memberikan satu gambaran ya, tidak mungkin ya seseorang yang tidak punya rasa peduli itu masuk ke dalam surganya Allah. Ya, karena orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu dibangun atas dasar kepedulian. Ya, bahkan kalau kita bicara syariat-syariat ya yang sifatnya memiliki kaitan dengan kehidupan sosial ya, misalnya kayak perintah zakat ya, di dalam Islam itu banyak sekali. Bahkan zakat ini ya, karena ini zakat ini kan berbicara kepedulian sosial ya sahabat itu. Berbicara zakat misalnya ya, itu digandengkan perintahnya dengan sholat. Makanya kemudian ada dua lintas di situ, ada lintas hablum minallah, ada lintas hablum minannas. Ya, seorang Muslim itu peduli kepada Allah sebagai Tuhannya, sangat peduli kepada Allah sebagai Tuhannya sehingga kemudian memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah di dalam beribadah. Dan di sisi lain dia juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya, ya, sesamanya. Jadi ada dua garis ya, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dua-duanya harus dijalankan, wajib dijalankan bagi seorang Muslim yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa orang kemudian ya fokus ke hubungannya dengan Allah lalu kemudian mengabaikan ya hubungannya dengan sesama manusia, itu nggak mungkin. Dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau punya istri, beliau punya anak, bahkan di dalam ayat dikatakan beliau juga berjalan-jalan di pasar. Wa yamsuna fil aswaq, yang mereka para nabi itu berjalan-jalan di pasar-pasar. Kalaulah Allah yang dikehendaki Allah kita itu fokus saja kepada hubungan Allah, maka tidak mungkin ya. Allah menurunkan seorang nabi yang punya istri, punya anak. Kalau kita perhatikan dari Nabi Allah Adam alaihissalam yang disebutkan ya di dalam Al-Quran sampai Nabi Rasulullah Muhammad SAW, semuanya punya keluarga. Hatta Nabi Isa alaihissalam sekalipun, walaupun beliau tidak disebutkan ya, diyakini tidak masih membujang begitu ketika beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya seorang ibu, punya keluarga. Ya ada kehidupan sosial yang dijalani gitu kan. Kalaulah misalnya yang Allah kehendaki kita fokus kepada Allah, maka tidak akan ada seorang nabi yang diutus lalu kemudian dia memiliki ikatan jalinan sosial dalam kehidupannya. Bahkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Nah, itu kan berbicara kehidupan sosial. Jadi nggak bisa kita menyepelekan ya, interaksi sosial kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah bagian dari perintah Allah. Bahkan kalau berbicara kesempurnaan beragama ya, ini bisa kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maun ya. Di dalam surah Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ara'aita a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu, pernah enggak kamu lihat orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'al yatim. Kalau kalau istilah orang, kamu tahu nggak siapa orang yang agamanya disebut sebagai dusta, ya, bohong dia itu ngaku sebagai seorang Muslim, bohong dia mengaku sebagai seorang yang Islam. Nah, jadi keislamannya dianggap bohong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti apa itu? Apakah orang yang tidak pernah sholat? Apakah orang yang tidak pernah puasa? Ini disebut. Apakah orang yang tidak pernah tahajud di malam hari begitu?
Ternyata tidak. Jawaban yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ini apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang disebut sebagai pendusta agama ya, yang keislamannya dianggap bohong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyia-nyiakan ya, atau menghardik anak yatim. Nah, ini kan interaksi sosial. Kepedulian sosial yang Allah angkat. Jadi secara tidak langsung Allah mengatakan kamu tidak dianggap sebagai seorang muslim kalau kamu tidak punya rasa peduli, nah, tidak punya kepedulian sosial. Di dalam ayat ini, ya, bacalah surah Al-Maun ya, dari ayat pertama hingga tuntas. Nah, jadi betapa Allah Subhanahu wa taala ya ingin menyadarkan kita bahwa kewajiban kita itu ada dua ya, itu tadi ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan sampai kita terjebak kepada satu sisi yang disebut dengan apa namanya ya, kerahiban, rahbaniyah. Jadi Allah tegaskan tidak ada kerahiban di dalam Islam. Kalau dulu agama dulu ada yang disebut rahib ya, mereka itu fokus ibadah aja ya dan mengabaikan urusan sosial. Nah, dalam Islam itu tidak ada. Ini disebut dengan kerahiban. Artinya apa? Ya, seorang Muslim yang benar dan ideal adalah mereka yang bisa ya, memenuhi ya, tugasnya sebagai seorang hamba ya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan ketaatan. Dan yang kedua adalah bagaimana dia bisa memenuhi kewajibannya ya, sebagai seorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ya, dua itu kita jalankan. Ya, jadi di masjid kita beraktivitas aktif gitu. Kemudian juga di RT, ya, di RW itu kita juga aktif, ya, beraktivitas, ya, peduli dengan orang sekitar kita. Nah di dalam hal ini ya Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan ya, di dalam satu kitab, dalam kitabnya ini ya beliau juga menekankan hal itu ya, bagaimana kemudian anak-anak kita punya sifat ya, punya karakter peduli ya, terhadap orang-orang di sekitar mereka, terutama orang-orang yang miskin ya. Dalam hal ini ya tujuannya adalah bagaimana kemudian ya, kita bisa juga ya, menjadi bagian dari pihak yang meringankan ya, beban kemiskinan yang ada di sekitar di dalam masyarakat kita. Karena sebagaimana kita bahas di episode sebelumnya, kemiskinan ini menjadi salah satu kunci atau menjadi faktor yang menyebabkan orang-orang kemudian terjebak ke dalam penyimpangan, ya, memiliki penyimpangan dalam kejiwaannya. Ya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh dalam satu riwayat, ya kadal fakru ayyakunal kufra. Ya, seringkali kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Ya. Ini kemudian kita harus hindarkan, dan kita juga berjuang bagaimana kemudian ya, masyarakat yang ada di sekitar kita ini juga terhindar dari kemiskinan. Maka disinilah pentingnya kemudian kita memiliki sifat peduli dan kita bangun sifat itu kepada anak-anak kita. Ya tentu dengan adanya sifat peduli, yang pertama dia akan mempedulikan diri dia. Dia akan berjuang bagaimana dirinya tidak terjerumus ke dalam kemiskinan. Nah, ya. Kemudian ketika rasa peduli itu semakin peka, tinggi dan luas, ya, melebar begitu, maka dia juga akan menjadi orang-orang yang berjuang mengangkat ya, derajat masyarakat di sekitarnya dan menjauhkannya dari kemiskinan. Ya, maka visinya ketika dia berbicara membangun kekayaan, kenapa sih pengen jadi orang kaya? Maka visi dia biar banyak orang yang bisa dikasih makan, ya, biar bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat saya, biar bisa mengumrohkan orang sekampung. Itu visi anak yang punya kepedulian sosial di dalam membangun kekayaan dunia dia. Bukan buat diri dia, bangun rumah 8 miliar gede, cuma buat diri dia doang itu. Ada kolam renang lengkap semuanya. Ya, tapi kemudian dia nggak pikirkan bagaimana keluarga-keluarga dekat, keluarga-keluarga jauhnya masih kekurangan, nggak bisa makan. Nah ini visinya harus kita harus miliki gitu ya. Nah, karena itu kemudian kita harus berikan kesadaran kepada anak kita untuk menanamkan rasa peduli ini gitu ya.
ada dua ya. Yang pertama adalah kesadaran jiwa bahwa memang ya, Islam mengajarkan kita untuk peduli. Ya. Ini harus kita paham. Nah, Rasulullah SAW ya berdasarkan apa yang ada dalam hadis, juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran, beliau adalah orang yang memiliki sifat peduli yang tinggi ya kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang lemah ekonomi, lemah iman. Itu Rasul sangat peduli. Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, sehingga kemudian mereka punya gambaran, oh jadi saya juga harus kayak Rasulullah ya, punya rasa peduli ya. Care ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya ya? Kita sampaikan hadis-hadis, keterangan-keterangan ya. Ya, sebagai contoh misalnya ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda ya, Inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim ya biqadri alladhi yas'u fuqara'u ahum wa la yajhadil fuqara'u idza ja'u wa'aru ila bima yasna'u aghniyahum ala wa inna allaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum 'adzaban alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya kata Rasulullah SAW, telah mewajibkan atas orang-orang kaya kaum muslimin dalam harta-harta mereka sebesar apa yang dapat melapangkan orang-orang fakir mereka. Dan mereka tidak akan kesusahan di saat lapar dan telanjang kecuali dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang kaya mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ya, ketidakmampuan mengelola harta ya, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa peduli, sehingga kemudian hal itu menyebabkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau dia punya rasa peduli lalu kemudian rasa kepeduli itu dia implementasikan ya di dalam kedermawanan, maka itu akan menjadi jalan yang akan memberikan kebahagiaan bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini satu penekanan ya dari Rasulullah SAW ya. Bahkan kalau berbicara Al-Quran sebagaimana saya katakan tadi ya, ayat zakat jelas, ya, ayat sedekah jelas begitu kan. Ya, dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam hadis ini menjadi sebuah penekanan ya. Ya. Ketika kita ingin punya anak yang kaya, akan menjadi sia-sia kalau kemudian dia tidak punya rasa peduli. Nah, kaya tapi pelit, ya, ini hanya akan menyengsarakan dia, karena orang pelit ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya, seseorang tidaklah dianggap sebagai seorang muslim yang baik jika bermalam dalam keadaan kenyang sementara ia mengetahui bahwa tetangga dekatnya sedang dalam keadaan kelaparan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi man bata sab'an wajarahu wajaruhu ja'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bih. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman kepadaku apabila bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga dekatnya dalam keadaan lapar padahal dia mengetahui. Dia tahu tuh tetangganya itu kelaparan, tapi dia bisa tidur dalam keadaan kenyang. Nah, ini Rasulullah katakan Nabi ya, dikatakan sebagai seorang yang tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, karena memang perintahnya jelas. Allah dan Rasulnya menghendaki kita peduli ya, dan beraksi terhadap ya, dan beraksi aktif ya di dalam mengentaskan kemiskinan atau masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, itu begitu keras ya tegurannya. Sampaikan kepada anak-anak kita. Kamu tuh dianggap gak beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara kamu tahu teman kamu, adik kamu, kakak kamu kelaparan, orang tua kamu kelaparan. Ya, ada berita ya beberapa waktu lalu ya, orang tua, ada seorang bapak ya udah jompo kemudian sakit-sakit ya,
ditinggalkan anaknya, insya Allah. Ditinggalkan anaknya di pinggir jalan. Sehingga orang-orang di situ bingung, ini siapa? Akhirnya setelah dibawa ketahuan anaknya ngelepas dia di situ. Dicari sama panti sosial dan anaknya bilang, saya nggak bisa ngurusin orang tua saya kerja. Bayangkan. Itulah kalau anak tidak punya rasa peduli, jangankan kepada orang lain. Ya, mungkin itu tadi, dulu kita tidak tanamkan kepedulian kepada diri dia, ya, maka kemudian ketika dewasa, ya, jangankan kepada orang, kita orang tuanya aja tidak akan dipedulikan oleh dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya memang kita tidak berharap anak kita akan menjadi orang yang peduli dengan kita, ya, karena sebagai seorang muslim yang kita harapkan adalah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti Allah yang akan mengatur apakah anak kita yang kemudian peduli dengan kita, apakah ada orang lain. Ya. Tapi tetap, ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, harus menanamkan nilai-nilai kepedulian di dalam diri seorang anak. Sebaliknya, ya, kata Dr. Nasiulwan di sini, Syekh Abdullah Nasiulwan beliau mengatakan, ya, menolong tetangga dan membuatnya senang merupakan amal saleh yang terbaik dan utama, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam At-Tabrani, ya, di dalam Al-Awsat, ya, dari Ibnu Umar secara marfu, ya, beliau mengatakan, afdalul a'mali idkhalus surur 'alal mu'min, kasauta auratahu au asba'ta jaw'atuhu au qadaita lahu hajah. Nah, ya. Sebaik-baik amalan adalah membuat seseorang mukmin, ya, adalah membuat senang seorang mukmin. Engkau tutup auratnya, maksudnya memberikan pakaian, ya, dan engkau kenyangkan perutnya atau engkau tunaikan kebutuhannya. Nah, ya, kalau berbicara ayat-ayat Qurannya begitu, ya, sebagaimana disebutkan tadi, ya, di dalam surah Al-Maun, ya. Yang disebut dengan pendusta agama itu bukan orang yang belum haji, bukan orang yang nggak mau tahajud, bukan orang yang nggak mau sholat, gitu kan. Tetapi orang yang menghardik anak yatim, kemudian di ayat yang ketiga tidak memberikan makan kepada orang miskin, ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu yang disebut Allah sebagai pendusta agama. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah mengatakan, ya, sebaik-baik amalan adalah menyenangkan, ya, seorang mukmin. Apalagi kita tahu dia lagi susah, dia lagi perlu, dia punya hajat yang besar, gitu kan, anaknya sakit, itu, ya. Nah, cuman sekarang banyak, ya, yang justru pura-pura miskin, pura-pura susah, ya, untuk memperkaya diri, ya, yang kayak gini kita nggak tahu diri nih, ya. Nanti di akhirat orang yang kayak gini, ya, yang suka minta-minta dengan mengatasnamakan kesusahan, padahal sebetulnya sedang memperkaya diri, di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Muka tidak berkulit, nah, tulang semua isi ini. Itu diciriin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang suka minta sedekah, peminta-minta untuk memperkaya diri, gitu kan. Nah, menipu lah, gitu, ya. Nah, banyak tuh fenomena di kota-kota besar, ya, pengemis-pengemis kaya, nah, ya. Sehingga membuat orang jadi apatis akhirnya, ngasih sedekah, wah nipu. Kita susah-susah nyari duit, ya, yang kita kasih ternyata orang kaya, gitu kan. Nah, gitu, ya. Nah, tapi kalau betul orang miskin yang kita bantu, orang susah yang kita bantu, itu adalah sebaik-baik amalan. Ya. Di sisi lain, Islam juga menganggap pemberian kepada orang yang lapar dan orang miskin pada kondisi sangat membutuhkan termasuk kewajiban yang paling penting. Nah, diriwayatkan, ya, oleh Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW, bahwa para sahabat yang hidup yang sederhana adalah orang yang fakir, dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana indahu ta'am musnain, ya, falyadhhab bisalis, ya, wa man kana indahu ta'amun arba'atin falyadhhab bi khamsin aw sadis. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kita peduli, ya, dengan teman-teman kita, dengan orang sekitar kita. Apa kata Rasulullah? Siapa yang punya makanan yang cukup untuk 2 orang, maka hendaknya dia pergi bersama atau mengajak orang yang ketiga. Cuman berdua, cuman cukup 2 nih makanan, kata Rasulullah, ajak 1 lagi biar jadi bertiga. Wa man kana indahu ta'amu arba, siapa yang punya makanan cukup untuk berempat, ya berempat.
Ya, ada makanan nih bisa kita makan berempat. Ya. Lihat kiri kanan, ada nggak orang yang nganggur nggak lagi makan begitu? Falyadhhab bi khamsin aw sadis. Maka ajaklah orang kelima atau orang keenam. Nah, kebersamaan itu penting di dalam ajaran Islam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa, artinya begini ya, agak panjang soalnya ya. Siapa yang memiliki kelebihan punggung atau kekuasaan maksudnya di sini, hendaklah yang menguji orang yang tidak mempunyai kekuasaan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal atau kekayaan, maka hendaklah dia mengunjungi orang yang tidak memiliki bekal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan golongan orang-orang yang mendapatkan bagian harta sehingga kami mengira bahwa kami tidak mendapatkan bagian apapun. Nah, ini menjadi sebuah penekanan bagaimana Rasulullah SAW menghendaki kita umatnya memiliki rasa kepedulian sosial yang sangat tinggi, kepekaan sosial yang sangat tinggi terhadap orang-orang sekitar kita. Ya tentu kalau berbicara prioritas yang pertama ada kepekaan, kepedulian terhadap keluarga. Ini orang tua penting menanamkan rasa peduli anak kita kepada kita dulu nih. Dia peduli kepada ibu bapaknya. Ya, tanamkan kepedulian itu. Ya. Lihat ibunya lagi nyuci piring, anaknya kemudian datang, "Ma, Pa, apa yang bisa kau bantu?" Nah, dia peduli gitu kan. Kalau bisa dia sampai menunjukkan kepedulian itu, Anda sebagai orang tua patut berbangga. Ya, tapi kalau anak cuek aja gitu ya, padahal orang yang lagi tunggak-tunggik sibuk begitu kan, nggak ada empati, nggak ada kepedulian, Anda harus bersedih. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Setelah itu apa? Pedulian kepada saudaranya, berbagi. Ya. Kalau ada makanan, ada tuh jenis orang tua yang apa-apa beli makanan satu aja gitu. Nah, tujuannya supaya anaknya belajar berbagi. Berbagi nak, bagi dua. Kalau dia nggak diperintah punya inisiatif nih, cuma satu nih, potek bagi ke abangnya. Nah, ini hebat. Nah, itu ya. Ini yang akan kita bangun ya dari generasi yang kita lahirkan ya. Pada hari ini gitu kan. Maka kalaulah ya rasa kepedulian ini menjadi sifat yang betul-betul tertanam di dalam keturunan kita, anak-anak kita, maka insya Allah ya, apa yang kita niatkan ya, bahwa anak-anak ini akan menjadi investasi terbaik bagi kita di dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya orang tua yang punya anak ya, yang memiliki sifat peduli, dia tidak akan diterlantarkan oleh anaknya ketika dia lemah. Ya, kepada orang aja dia peduli, apalagi kepada orang tua dia sendiri, apalagi kepada adik dan kakaknya. Gitu kan. Nah, ya penting itu di situ. Apalagi kalau kemudian ketika dia berbicara cita-cita ya. Anak yang memiliki kepedulian ya, dia yang akan dia perjuangkan adalah cita-cita orang tuanya dulu. Ada banyak cerita ya orang-orang tua yang kemudian berbahagia ketika anaknya datang memberikan hadiah umroh, ya, hadiah pergi haji. Padahal anaknya belum haji, belum umroh. Dia kerja, dikumpulin uang untuk kemudian bisa memberikan tiket umroh, ya, yang menjadi cita-cita orang tuanya. Dia tahu tuh, nih Pak tiket, ya sujud syukur senyum. Sebetulnya membuat bahagia bukan sekedar berangkat umrohnya, tapi bagaimana dia tahu anaknya ternyata selama ini berjuang mengumpulkan bekerja. Bahkan ada anak yang kemudian menunda pernikahannya karena melihat orang tuanya. Kenapa belum nikah? Aduh, saya kasihan orang tua ya. Kalau saya nikah nanti takut punya istri nggak mau ngurusin, karena banyak prakteknya ya, istri-istri yang kemudian tidak peduli kepada mertuanya. Nah, bahkan dianggap mertua itu musuh. Banyak yang begitu kan. Nggak ada orang yang berpikir saya nikah ntar dulu deh, ya kasihan orang tua. Ada yang sampai demikian. Mudah-mudahan ya itu bisa menjadi generasi yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya pamit undur.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.